Presiden Jokowi mempersilahkan masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun masyarakat merasa sangat khawatir menyampaikan kritikannya karena ada ancaman dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE itu sendiri. Salah satu kasus yang dikenakan pasal karet dalam Undang-Undang ITE menimpa guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baik Nuril Maknun pada tahun 2017 silam. Ia merupakan korban pelecehan seksual dari kepala sekolahnya, namun justru divonis bersalah dan dihukum 6 bulan penjara serta denda 500 juta rupiah karena dianggap telah melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE jungto pasal 45 UU ITE dengan tuduhan tindak pidana mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan. Baik Nuril merekam ucapan mesum yang dilakukan oleh kepala sekolah kepadanya. Meski pada akhirnya menerima amnesti dari Presiden Joko Widodo, Baik Nuril menyebutkan UU ITE tidak memberikan payung hukum yang jelas kepada korban yang mencari keadilan terhadap sebuah kasus. Perjuangan mencari keadilan yang dialami langsung oleh Baik Nuril menjadi alasan mengapa ia mengapresiasi inisiatif Presiden Jokowi untuk merevisi undang-undang ini sehingga tak ada lagi korban yang terdampak atas pasal karet UU ITE ini. Undang-undang ini harus segera direvisi atau kalau bisa dia dihapus saja, tidak ada undang-undang ITE itu karena bagi korban tidak ada landasan korban itu sendiri untuk dilindungi itu tidak ada sama sekali di sana. Jadinya ya saya berharap mudah-mudahan ini bisa terwujud walaupun tidak ada kata terlambat, tapi mudah-mudahan bisa terwujud biar tidak ada korban lagi seperti saya. Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto mencatat, setidaknya ada 9 pasal bermasalah dalam UU ITE yang dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster multitafsir dan klaster duplikasi, karena sudah diatur dalam undang-undang lainnya. Meski undang-undang ini telah 8 kali masuk proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dan 1 kali revisi pada tahun 2016 lalu oleh DPR, SafeNet tetap menilai bahwa undang-undang ini telah melenceng jauh dari tujuan awal yakni mengatur transaksi elektronik. Saat ini undang-undang ini telah memberikan kekhawatiran masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat, sehingga disebutkan sebagai regresi demokrasi. Sebetulnya tidak mengubah apa yang menjadi kacamata SafeNet dalam menilai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE memang sudah melenceng jauh dari niatan awalnya. Yang tadinya hanya untuk mengatur transaksi elektronik, tapi sekarang mungkin orang ketika bicara Undang-Undang ITE, lebih sering kita perbincangkan adalah kekisruhan yang muncul atau dampak yang muncul dari adanya Undang-Undang ITE, terutama pasal-pasal yang digunakan untuk membatasi haknya. Walaupun dia benar-benar berencana revisi UU ITE ini jalan terus gitu ya. Pertama jelas adalah show of goodwill, lakukan bahwa ya dia harus lakukan tindakan penyesalan dulu dong, gitu kan. Dia harus menunjukkan penyesalan bahwa UU ITE ini sempat ada dan memakan banyak korban, berikan pengampunan, amnesti, peninjauan kembali dan lain sebagainya, dan hapus pelaporan yang sudah masuk ke kepolisian atau kejaksaan gitu segala macam. Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas membuka peluang revisi Undang-Undang ITE masuk daftar prolegnas prioritas 2021. Meski belum final, wacana tersebut terbuka karena DPR belum mengesahkan prolegnas prioritas 2021. Depannya upaya dalam rangka memaksimalkan demokrasi, kemudian upaya terhadap dugaan adanya kriminalisasi dalam pelaksanaan Undang-Undang ITE itu bisa kita minimize. Dan saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Begitu selesai Presiden Jokowi mengeluarkan statement, Pak Kapolri dengan sigap menyampaikan akan melakukan kajian yang mendalam dan memilah. Meski sejumlah elemen masyarakat mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mendorong revisi Undang-Undang ITE, diperlukan keseriusan dalam membahas substansi undang-undang tersebut
agar tak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat dalam hal kebebasan berpendapat. Disadari, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah tidak sesuai dengan realitas demokrasi di lapangan. Jika dilihat dari perjalanannya, selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik eksis, banyak terjadi penyimpangan. Sudah banyak anak bangsa yang menjadi korban undang-undang ini bahkan harus mendekam di penjara. Padahal eksistensi undang-undang ini seharusnya difokuskan untuk mendorong ekonomi digital di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.